Wah, ada yang aneh dengan token itu, tidakkah kamu menyadarinya? Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Aneh? Apanya yang aneh? Wajah Chen Ping penuh kebingungan, lalu dia mengeluarkan token yang dia simpan. Token itu terasa dingin saat disentuh dan bertuliskan kata, Ming, tetapi Chen Ping tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, semangatnya melonjak di lautan kesadaran Chen Ping. Kesadaran spiritualmu masih terlalu dangkal, token ini hanyalah tipuan. Jika itu benar-benar token biasa, bagaimana mungkin itu bisa membuat semangatku berdebar samar? Chen Ping tampak serius setelah mendengar ini. Dia membalik token itu dan memeriksanya berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Buka mata surga, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berteriak, lain kali kau harus lebih berhati-hati. Chen Ping terkejut, mengetahui bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang token itu, jadi dia membukanya. Sebuah mata muncul di dahi Chen Ping, dan dunia di depan Chen Ping berubah menjadi abu-abu. Di bawah tatapan mata Tianming, gas hitam di permukaan token mulai berputar seperti makhluk hidup. Karakter Ming, yang awalnya datar tiba-tiba menjadi cekung, memperlihatkan dua karakter segel kecil, Tianlin, di bawahnya. Kedua kata ini memancarkan cahaya hangat dan berharga, yang benar-benar berbeda dari aura dingin dan suram pada token lainnya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, senior, ini. Memang benar begitu. Jiwa Raja Iblis Awan Merah terguncang hebat. Rumah Gua Tianlin adalah salah satu keberadaan paling misterius di zaman kuno. Konon, mereka dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan secara khusus memilih biksu yang memiliki keberuntungan besar. Dulu, beberapa leluhur Dao dari surga semuanya diterima oleh Gua Tianlin. Namun, organisasi ini tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu, bersama dengan sekte-sekte besar di belakangnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Chen Ping mengerutkan kening, bertanya-tanya apa hubungan antara organisasi misterius ini dan Tianlin Cave Mansion. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Tianlin Cave Mansion muncul di token itu? Lagi pula, Tianlin Cave Mansion sudah lama menghilang. Tuan Yun, apakah Anda pernah mendengar tentang istana Gua Tianlin? Chen Ping bertanya pada Yun Wuya. Yun Wuya yang berdiri di samping mendengar kata-kata, Tianlin Dongfu, senjata di tangannya pun terjatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Wajahnya berubah pucat, dan suaranya bergetar, Tuan Chen, Tianlin Cave Mansion, itu adalah tempat yang hanya ada dalam legenda. Konon kriteria mereka dalam memilih murid adalah dengan melanggar aturan surga. Dahulu kala ada seorang kultivator biasa yang hanya berada di level pertama alam abadi biasa. Namun, karena ia memiliki akar spiritual surga dan bumi yang langka, ia dibawa pergi oleh Tianlin Cave Mansion sebagai pengecualian. 3 hari kemudian, saat orang ini kembali, dia benar-benar berhasil menembus alam abadi bumi. Setelah membunuh semua musuh di 3 langit, dia menghilang lagi. Legenda ini telah beredar sejak lama. Untuk naik ke level lebih tinggi dalam 3 hari, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Kecepatan kultivasi sialan ini bahkan lebih keterlaluan dari miliknya. Mungkinkah ada aturan waktu di Gua Tianlin? 3 hari di mata orang lain mungkin 3 tahun di Gua Tianlin. Chen Ping tiba-tiba terkejut. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mencapai kecepatan kultivasi abnormal seperti itu. Jika ada sumber daya yang cukup, Chen Ping akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 3 tahun. Berlatih di menara penindas iblis selama 3 hari setara dengan setahun. Humazi datang pada suatu saat, matanya terbelalak, ya ampun, ini terlalu keterlaluan. Jika kita bisa memasuki Gua Tianlin ini, bukankah kita semua bisa naik ke surga dalam 1 langkah? Tuan Hu, apakah Anda belum pernah mendengar tentang rumah Gua Tianlin ini? Tanya Chen Ping.
Aku belum pernah mendengarnya. Aku sudah bereinkarnasi berkali-kali, bagaimana mungkin aku masih mendengar hal-hal seperti itu? Kata Humazi sambil tersenyum canggung. Chen Ping mengerutkan kening dan berpikir, lalu menyingkirkan token itu. Jangan khawatir tentang hubungan antara Tianlin Cave Mansion dan organisasi misterius itu. Tugas yang paling mendesak adalah menangani Istana Ketujuh. Mengenai token lainnya, kami hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dia diam-diam berpikir bahwa jika dia dapat mengumpulkan semua token, dia mungkin dapat mengungkap rahasia Tianlin Cave Mansion dan bahkan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi ke Istana Ketujuh, kata Chen Ping. Kekuatan Istana Ketujuh lebih kuat dari klan barbar kuno, Sekte Tianyan dan Istana Bayangan Darah. Bagaimanapun, Master Istana Ketujuh berada di puncak level ke-9 alam abadi longgar. Terlebih lagi, di belakang Istana Ketujuh terdapat kuil para dewa. Dengan dukungan ini, kekuatan kuil pasti kuat. Jadi kali ini ketika dia pergi ke Istana Ketujuh, Chen Ping tidak berani terlalu ceroboh. Semua orang menuju Istana Ketujuh. Sepanjang perjalanan, Chen Ping selalu merasa gelisah. Legenda Tianlin Cave Mansion terlalu mengejutkan, dan organisasi misterius itu jelas terkait erat dengannya. Apakah token pada wajah hantu merupakan tanda masuk ke organisasi misterius itu, ataukah kunci untuk membuka reruntuhan Tianlin Cave Mansion? Tepat saat Chen Ping dan teman-temannya menuju Istana Ketujuh, mereka tiba di suatu tempat misterius di surga ketiga. Ada cahaya putih di sekelilingnya, dan tidak ada yang terlihat kecuali cahaya putih. Namun saat Anda melangkah ke dalam cahaya putih, seketika tampak gunung-gunung menjulang tinggi, dengan istana-istana megah di pegunungan itu. Di dalam istana, seorang lelaki tua duduk dengan mata terpejam, seolah sedang bermeditasi, atau mungkin berlatih bela diri. Di tengah aula, belasan anak melihat sekeliling dengan ngeri, air mata di mata mereka. Bu, aku ingin mencari ibu. Ayo kita pergi. Saya takut. Anak-anak itu menangis, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar mereka dan tetap acuh tak acuh. Di seluruh aula, gumpalan jiwa dan roh yang terkumpul tampaknya dikendalikan oleh sesuatu, lalu menyerbu ke tubuh anak-anak itu. Semua jiwa ini berjuang, tetapi sia-sia. Ketika roh dan hantu orang mati terus memasuki tubuh anak-anak itu berhenti menangis dan wajah mereka menjadi mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin anak meninggal dengan darah mengucur dari semua lubang mereka dan memar hitam di wajah mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan mendesah pelan, omong kosong. Lalu dengan lambaian tangannya, tubuh belasan anak itu langsung berubah menjadi abu dan tertiup angin. Tetua Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat itu, seorang biksu berlari dengan panik. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Orang tua itu mengerutkan kening. Hantu, wajah hantu terbunuh. Sang biksu berbisik. Apa? Orang tua itu berdiri dan berkata, coba katakan lagi. Ghostface dan 5 hantu lainnya terbunuh. Kata biksu itu lagi. Omong kosong, mereka berlima tak terkalahkan di seluruh Triple Heaven. Siapa yang bisa membunuh mereka? Selain itu, mereka berlima juga dapat memanggil binatang hantu Taoti. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh mereka. Orang tua itu meraung, dia sama sekali tidak mempercayainya. Itu hanya surga tiga kecil, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membunuh 5 hantunya. Kekuatan gabungan kelima orang ini begitu hebat sehingga bahkan mereka yang berada di puncak alam abadi tersebar bukanlah tandingan mereka. Mustahil bagi seorang master setingkat Dewa Bumi muncul di ketiga surga ini. Benar, lampu jiwa mereka berlima telah padam. Lampu-lampu itu padam belum lama ini. Sang biksu pun berkata lagi dengan wajah tak berdaya. Mana tokennya? Mana token di Ghostface? Apa kau sudah menemukannya? Orang tua itu tampak pucat dan bertanya dengan cemas. Sang biksu menggelengkan kepalanya, tidak, saya khawatir itu sudah hilang.
Celepuk, orang tua itu terduduk di tanah dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Jika tokennya hilang dan tidak dapat ditemukan, nyawanya mungkin dalam bahaya. Pergi dan temukan dua tetua Netherworld dengan cepat. Orang tua itu meraung. Sang biksu berlari keluar dengan cemas. Tak lama kemudian kedua tetua Netherworld pun datang disertai dua aura yang menakutkan. Cahaya putih di aula tiba-tiba redup, dan dua sosok yang terbungkus aura dingin dan seram muncul seperti hantu.